Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 93 Logistik A akan melakukan presentasi tugas integrasi tahun 2021 yaitu dengan judul analisis perbedaan pendistribusian perum Bulog Jawa Barat Jatisari ke Sukasari sebelum dan setelah PSBB berlaku. Perkenalkan, saya sendiri Abdul Hakim Alfarizi Darmatuma dan kawan saya Dedi Sopiandi dan kawan kami satu lagi Muhammad Rafli Azari. Dimulai, Den. Oke, satunya ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang, di mana latar belakangnya di sini yaitu Bulog merupakan perusahaan BUMN atau milik negara yang bergerak di bidang pangan. Hampir seluruh penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hidup orang banyak, juga dapat dijadikan parameter stabilitas ekonomi dan sosial negara. Maka yang kami teliti ini adalah beras Bulog yang ada di daerah Jatisari, Soekarno-Hatta, Bandung. Oke, yang kedua adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya di sini adalah berapa selisih biaya pendistribusian beras Bulog dari Jatisari ke Sukasari sebelum dan setelah PSBB diberlakukan. Jadi rumusan masalah yang diambil yaitu biaya pendistribusian. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuannya ini adalah untuk mengetahui selisih biaya pendistribusian beras Bulog dari Jatisari ke Sukasari sebelum dan setelah PSBB diberlakukan. Untuk manfaat penelitiannya, bagi kami penulis, untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Manfaat untuk pembaca yaitu dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber untuk bidang kajian yang sama. Ini adalah sistematika penulisannya, di mana bab 1 pendahuluan, bab 2-nya adalah bab 3-nya adalah pemecahan masalah dan analisisnya, dan bab keempat kesimpulan dan saran. Adapun ini adalah Rich Picture Diagram atau RPD. Dalam RPD ini kita membahas tentang alur pergerakannya beras dari mulai petani hingga ke gudang hingga ke tangan masyarakat. Di sini dari petani diolah dari padi menjadi gabah, setelah menjadi gabah digiling menjadi beras, kemudian disalurkan atau didistribusikan ke gudang dari gudang pusat, didistribusikan lagi ke subgudang, setelah itu ke kantor kecamatan, dari kecamatan bisa ke desa atau ke kelurahan, habis itu bisa ke tangan masyarakat. Next. Yang berikutnya adalah 6 elemen problem atau 6 elemen masalah, di mana di sini decision maker-nya berdasar penelitian adalah kepala bidang Menku yang ada di Perum Bulog Jatisari. Yang kedua objektifnya yaitu untuk mendapatkan total keuntungan maksimal dari pendistribusian beras Bulog tersebut. Yang ketiga decision creation-nya yaitu meningkatkan kinerja di tengah masa pandemi. Performance measurement-nya yaitu total keuntungan yang didapatkan untuk kontrol input atau alternative cost-nya yaitu berapa proporsi yang didistribusikan ke daerah tujuan. Yang terakhir adalah konteksnya yaitu bagian komoditi dan distribusi. Nah, ini adalah diagram fishbone atau tulang ikan atau biasa disebut diagram sebab akibat, di mana di sini permasalahannya adalah biaya pendistribusian bisa naik. Penyebabnya yaitu ada dari ada dari method, ada dari material, dan ada dari mesin. Yang pertama dari kenapa biaya pendistribusian bisa naik, yaitu ada penambahan jam kerja. Otomatis biaya kinerja untuk karyawannya semakin meningkat, karena biasanya untuk pendistribusian misalnya dari yang tadinya 1 jam,
bisa menambah menjadi 2 jam. Nah, untuk yang berikutnya adalah dari mesin. Dari mesin itu berdampak kepada harga BBM-nya naik. Misal dari jarak 31 kilometer sekarang menaik misal menjadi 35 kilometer. Hal tersebut menjadikan BBM-nya naik. Kedua, biaya servis naik. Maksud dari biaya servis naik ini adalah setiap untuk biaya servis dihitungnya adalah setiap kilometer, sehingga semakin banyak dipakai si mesin tersebut, maka semakin banyak pula biaya servisnya. Berikutnya adalah material atau bahan-bahan yang menyebabkan biaya pendistribusiannya naik, yaitu pendistribusian berasnya banyak pada saat pandemi. Dan yang terakhir adalah dari metode, yaitu diberlakukannya PSBB. Next. Dan ini adalah analisis 5W sama satu halnya, what-nya apa. Pada masa pandemi COVID-19, Perum Bulog Kanwil Jabar mengalami masalah pada saat distribusian, yaitu harus memantau rekayasa jalan dan terjadi kenaikan biaya distribusi atau U. U-nya atau siapa adalah Perum Bulog Kanwil Jabar, where-nya di bagian mana, yaitu di bagian pendistribusian, when-nya atau kapan, pada saat PSBB diberlakukan di berbagai daerah, khususnya di Kota Bandung. Why-nya atau kenapa? Karena pengaruh pandemi COVID-19 diberlakukannya PSBB, sehingga terjadi penutupan arus jalan di berbagai daerah untuk pendistribusian, khususnya di Kota Bandung. Nah, ini untuk how-nya atau bagaimananya untuk pendistribusian berasnya, yaitu yang pertama mulai dari gudang Bulog Jabar yang dari pusat dari Jatinsari, lalu ada pendistribusian beras, setelah itu adalah pemilihan rute, apakah penutupan jalan. Jika ada penutupan jalan, maka memilih rute lagi. Jika pemilihan rutenya sudah benar, maka diteruskan ke gudang tujuan. Setelah sampai di gudang tujuan, sampai daerah tujuan, habis dari itu masyarakat, dan selesai. Nah, berikut ini adalah flowchart penelitian kami. Yang pertama ada tujuan, analisis pemodelan, studi literatur, dan pemodelan. Nah, untuk uraian pemodelan ini, dalam uraian metode penelitian bisa berisi tentang penjelasan-penjelasan setiap tahap penelitian yang akan dijalankan. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana alur proses pendistribusian beras Bulog dari gudang utama ke subgudang. Yang kedua, analisis permodelan. Tahap ini adalah untuk melakukan analisis biaya yang terdapat pada proses pendistribusian beras Bulog. Dengan demikian, hasil dari tahapan ini adalah proses pendistribusian yang akan dimodelkan dengan simulasi dinamis. Yang terusnya adalah studi literatur. Pada tahap ini, proses pengumpulan informasi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk usulan solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Sedangkan tujuan dari tahapan ini untuk dapat memahami dasar teori yang berkorelasi dengan permasalahan dan dapat mempermudah dalam menentukan solusi. Nah, yang terakhir itu pemodelan. Tahap penggambaran model yang diinginkan dalam penilaian dari hasil yang telah didapatkan di tahap analisis pemodelan. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi analogik untuk membantu proses pemodelan rute yang diinginkan. Nah, di bawahnya itu adalah penjelasan proses-proses yang ada. Yang pertama itu identifikasi proses pendistribusian. Ini dilakukan dengan proses wawancara dan observasi langsung. Yang kedua, memodelkan proses pendistribusian. Tahap untuk memodelkan proses pendistribusian ke dalam metode dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, merancang proses pendistribusian. Tahap ini
untuk merancang ulang proses yang telah ada, seperti pemilihan hal apa saja yang diperlukan atau ditambahkan agar proses pendistribusian lebih efektif dan efisien. Nah, yang terakhir adalah memodelkan proses pengiriman. Tahap ini berfungsi untuk memodelkan rute yang didesain menjadi skenario. Ini Oke, baik. Ini bab 3-nya. Yang pertama adalah profil perusahaan. Ini adalah profil perusahaan beras Bulog yang berada di Kota Bandung, yaitu beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan BOK-nya atau biaya operasional kendaraan atau bisa juga disebut sebagai biaya pendistribusian beras tersebut, di mana di sini sudah diketahui dan sudah dihitung sebelumnya. Ada yang dihitung yaitu biaya penyusutan, gaji dan tunjangan awak truk, terus BBM, terus ban, servis kecil, servis besar, cuci mobil truk, biaya pajak atau STNK, asuransi kendaraan. Nah, sebelumnya di sini perhitungannya sudah dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan, di mana di sini satuannya harus dalam kilometer, satuannya harus rupiah per kilometer. Jadi di sini jarak rute 1 sebelum PSBB diberlakukan dari gudang Bulog Jatisari menuju gudang yang berada di Sukasari, yaitu berjarak sekitar 31 km dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit atau 70 menit. Dengan memakan BOK yaitu atau biaya pendistribusian sebesar Rp132.482, dan untuk rute yang kedua yaitu setelah PSBB diberlakukan otomatis ada perputaran jalan, sehingga jarak dari gudang Jatisari ke Sukasari kisaran 45 km dengan waktu tempuh 1,50 jam atau 110 menit, dan biaya BOK yang dikeluarkan sebesar Rp179.492,88. Di sini jadi setelah diketahui biaya BOK dari rute 1 dan rute 2, maka selisih biaya BOK yang dikeluarkan pada saat pendistribusian beras yaitu senilai Rp47.010. Jadi dari rute 1 ke rute 2 ada peningkatan biaya pendistribusian sekitar Rp47.010. Nah, ini adalah causal loop diagram dan stock flow diagram. Nah, untuk di apa namanya, di stock flow diagramnya ini atau SFD, semuanya itu yang tadi termasuk asuransi truk per kilometer, total harga kendaraan, biaya langsung, biaya awak truk per kilometer, biaya pajak per kilometer, biaya cuci truk per kilometer, dan lain-lainnya. Itu semua ada rumusnya, yaitu ditambahkan semua ketika sudah dihitung. Kalau untuk asuransi truk per kilometer adalah asuransi per tahun dibagi kilometer, tempuh per tahun. Untuk harga total, untuk biaya langsung itu ada dari total tempuh kilometer per tahun dan total harga kendaraan. Kemudian untuk biaya truk per kilometer itu ada dari dari biaya awak truk dan kilometer tempuh per tahun. Untuk pajak per kilometer itu dari biaya STNK dan kilometer dibagi kilometer per tahun dan seterusnya. Dan kemudian semuanya dari hasil tersebut ditambahkan dan terjadilah itu total BOK. Nah, kemudian dimasukkan ke jarak kemudian dikalikan dengan jarak tempuh dari gudang Bulog ke tujuan. Nah, ini skenarionya. Skenarionya kan berarti yang dirubah hanya jarak tempuhnya saja. Tadi jarak tempuh yang dirubah adalah 42 km. Jadi nanti dia akan berubah hanya di jarak tempuhnya aja di sininya. Jadi dia akan mengalihkan langsung ke 42, tidak menggunakan 31 km lagi. Gitu. Nah, kesimpulannya, Rafli? Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dengan teknik observasi dan wawancara
yang dilaksanakan di kantor wilayah Bulog, Jawa Barat, Jalan Soekarno, Hatta, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, tentang selisih biaya pendistribusian beras Bulog dari Jatisari ke Sukasari sebelum dan setelah PSBB diberlakukan pada tahun 2020 dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sesuai data yang diperoleh penelitian, terjadi penutupan jalan untuk pendistribusian menuju gudang tujuan, sehingga ada perubahan rute pendistribusian yang menyebabkan biaya pendistribusian atau BOK naik. Yang kedua, rute 1 sebelum PSBB dengan jarak pendistribusian 31 km, biaya pendistribusiannya sebesar 132.482. Dan rute 2 setelah PSBB dengan jarak pendistribusian 42 km, biaya pendistribusiannya sebesar 179.490 rupiah. Nah, saran dari kami berdasarkan hasil penelitian, adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi penulis dan peneliti selanjutnya yang tertarik dengan meneliti tentang biaya pendistribusian BOK. Yang pertama, bagi penulis hendaknya menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya, penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang observasi di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu sehingga observasi dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan dalam paparan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.